Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Utaminisi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu tahun 2025 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 22372478839. Saya merupakan guru IPA di SMP Negeri 1 Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Hari ini, Kamis, tanggal 24 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Dan dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya di kelas 8B. Materi sistem pernapasan manusia dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video saya ini bermanfaat bagi rekan-rekan guru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas yaitu Gary. Mangga dipersilahkan. Kamu pernah nggak besok? Pengambilan udara terjadi saat otot antarusuk berkontraksi atau mengerut, merupakan Jerry, mangga ada yang ditanyakan doa. Ya, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pembelajaran, bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas yaitu Gary. Mangga dipersilahkan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Mangga duduk kembali. Sebelum belajar, kita ada menyanyi lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Yuk, yang dipimpin dirijennya, mangga, dipersilahkan. Sabang sampai Merauke, ku tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Ibu akan absen dulu ya, mengabsensi dulu. Anggun, Arofah, Septian. Ada yang belum ke absen? Ibu akan menjelaskan tentang kesepakatan kelas. Yang pertama, ada masuk kelas tepat waktu di dalam kelas. Yang terakhir, yang kelima, yaitu tentang menjaga kebersihan kelas. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Di sini ada menggali informasi dari teks, bacaan, video, gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Dengan yang ketiga, dengan melengkapi bagan peserta didik dapat menjelaskan secara runtut proses pernapasan manusia dari awal hingga akhir dengan benar. Sebelum menjelaskan materi terlebih dahulu,
Periksa kanan kiri kalian, barangkali ada sampah di sekitar kalian. Ada? Gak ada ya? Gak ada. Kemudian ibu akan mereview materi sebelumnya. Mereview. Ada yang tahu materi sebelumnya tentang apa? Sistem ekspresi. Iya, betul. Materi sebelumnya tentang sistem ekskresi. Manfaat sistem pernapasan manusia yaitu yang pertama apa tentang menyediakan oksigen bagi sel. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida. Yang keenam, mengatur suhu tubuh. Yang ibu akan bertanya tentang apa itu sistem pernapasan manusia? Ada yang tahu? Pernapasan biasanya dikenal juga dengan istilah respirasi, merupakan suatu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghirup oksigen SO2 serta mengeluarkan karbon dioksida CO2. Pertukaran kedua zat ini dilakukan di sistem peredaran darah dan melibatkan beberapa organ penting dalam tubuh. Ya, betul. Betul ya jawabannya. Tepuk tangan semuanya. Oh ya, ibu akan membagi 4 kelompok. Ya. Kalian dibagi 4 kelompok, jumlahnya satu kelompok 5 anak. Ya, 5 anak. Oh, dibagi kelompoknya dari sekarang. Mejanya diberesin, kursinya per kelompok ya. Mejanya diberesin, duduknya berkelompok. Sebelum ibu membagi tugas, alangkah baiknya kita melihat video tentang sistem pernapasan terlebih dahulu. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Sekarang ibu akan memberi tugas. Ya, gambar mama dengan membagikan LKPD. Kelompok 2. Kelompok 3. Di sini tugas kalian itu cari pengertian dari gangguan sistem pernapasan. Cari pengertian gangguan. Contoh di sini ada gangguan sistem pernapasan yaitu bronkitis. Apa itu pengertian bronkitis? Nanti kan di sini udah cukup ya. Gambarnya tempel di sini. Boleh digunting nanti ya. Boleh digunting. Nanti LKPD-nya juga di sini. Simpan di sini. LKPD-nya di sini.
Gambarnya boleh di sini, bebas. Nanti pengertiannya boleh di bawah. Boleh di bawah. Senyamannya kalian ya. Pengertian dari gangguan, misalkan pengertian dari influenza apa? Tulis di sini pengertiannya ya. Pengertiannya ditulis. Kemudian gambarnya juga ditempel, LKPD-nya tempel, pengertiannya di bawahnya. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Dikerjakan mulai dari sekarang. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Ada yang ditanyakan? Iya, di sini ya, dituliskan di sini. Iya. Sepuluh menit ya, ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Jam 20 ya, masih ada waktu. Masih ada waktu. Makanan atau buah apabila dalam kondisi Sudah. Ada yang ditanyakan tentang tonsilitis? Tentang kelompok 4, ayo. Yang bertanya? Ayo bebas ya. Tonsilitis. Tonsilitis terjadi karena apa? Tonsilitis terjadi karena apa? Dalam tubuh bersama-sama dengan makanan atau udara. Udah? Udah dijawab. Ayo tadi yang bertanya udah? Udah. Oh, ditutup. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok terakhir, kelompok 1. Nanti hasilnya ditempel ya di dinding tembok ya, hasil presentasinya. Siapa yang megang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama mempresentasikan tugas kami yang berjudul influenza virus.
Influenza disebabkan oleh virus lewat udara hingga di droplet ketika flu di manusia biasanya dipenuhi hingga bisa mengganggu pernafasan kita. Ayo. Pertanyaannya apakah virus influenza bisa influenza bisa tertular karena interaksi dengan jarak tertentu melalui proses pernapasan. Jadi ketika yang mengidap penyakit ini flu, virus itu terbang dan tertular ke orang ya. Ya kurang lebih seperti itu. Tepuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 1, hasil diskusinya ditempel di dinding. Hasil diskusinya ditempel di dinding. Hasil diskusinya ditempel di dinding, ayo. Yang udah siap? Yuk, kelompok 1 yang udah siap, kelompok berapa yang udah ditempel? Yuk, ditempel kelompok 2. Iya. Boleh. Tadi ada, boleh. Iya, di tembok di sini nih. Ayo ke sana dulu. Urut ya dari kelompok 1, 2, 1, 2, 3, 4. Urut ya. 1, 2, 3, 4. Ayo kelompok selanjutnya. Hasil diskusi, hasil karya kalian ditempel di dinding. Ayo, ayo. Hasil karya kalian ditempel di dinding tembok. Boleh di sampingnya, ya. Oh ya, sebelum ini
Ibu akan mengingat kembali apa itu tadi sistem pernapasan manusia? Ayo, sistem pernapasan manusia apa? Tadi. Ayo. Iya? Enggak. Sistem pernapasan manusia. Ibu akan mengulas materi yang kalian presentasi. Apa itu tentang gangguan sistem pernapasan manusia itu? Ayo. Ayo tadi. Gangguannya apa aja tadi? Salah satu gangguannya itu apa aja tadi? Ya, asma. Kemudian apa lagi? Asma. Bronkitis. Kemudian apa lagi? Influenza. Tonsilitis itu perwakilan dari gangguan sistem pernapasan. Dan ibu juga akan merevisi setiap kelompoknya. Tadi kelompok 1 suaranya kurang besar ya, masih malu-malu. Kelompok 2 ya, kelompok 2 suaranya sudah bagus, presentasi udah bagus. Kelompok 1, kelompok 3 juga sudah bagus, suaranya diperbesar lagi. Kelompok 4 sudah bagus, suaranya lebih lantang lagi ya nanti ya. Tepuk tangan buat semuanya. Sebelum melanjutkan pembelajaran lagi, kita ice breaking dulu yuk. Tepuk IPA. Aku suka IPA. Karena aku ingin tahu segalanya. Oke, ibu akan membagikan soal post-test ya. Post-test jumlahnya 10 pilihan ganda, ada 10 soal ya, ada 10 soal. Waktunya masih lama. Ya? Ada yang ditanyakan? Ya? Udah? Waktunya masih lama, jadi periksa ulang lagi ya. Apa yang dimaksud dengan kapasitas vital dan konteks sistem pernapasan? Apa yo? Iya. Udah. Ibu akan umumkan nilai post-test dari kelompok 1. Nilainya 50. Berarti minggu depan di remedial lagi pelajaran ibu. Kelompok 2 nilainya berapa? 80. Berarti tidak diremedial. Ibu akan menyimpulkan materi tentang sistem pernapasan manusia. Di sini ada sistem pernapasan secara garis besar ya, terdiri dari paru-paru. Paru-paru, susunan saluran menghubungkan paru-paru dengan yang lainnya, yaitu ada hidung, tekak, pangkal, tenggorok, cabang tenggorokan. Ibu akan bertanya pertanyaan refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ya,
senang bisa mempelajari Ya. sistem pernapasan manusia. Oh, ya, betul. Yang kedua, hal apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Bisa mengetahui tentang sistem pernapasan Ya, bisa mengetahui tentang sistem pernapasan manusia Manusia. beserta gangguan sistem pernapasan manusia. Kemudian, apa harapan kalian di pembelajaran berikutnya? Iya, semakin lebih baik lagi, betul. Yang terakhir, jelaskan pengertian dari faring. Ya, Faring merupakan saluran pernapasan yang memiliki bentuk seperti tabung tertutup yang dimulai dari belakang hidung dan rongga mulut hingga bagian sebelum trakea dan esophagus. ya, Bagian awal hingga akhir faring semakin menyempit sehingga menyerupai corong. Faring termasuk dalam sistem pernapasan dan juga sistem pencernaan. Nama lain faring adalah tenggorokan atau iya, betul. Tepuk tangan. Kemudian, Ibu akan memecahkan masalah terlebih dahulu tentang materi sistem pernapasan manusia. Apa? Menjaga kesehatan agar tidak terganggu dari virus-virus. Sistem pernapasan seperti apa tadi? Influenza, asma, bronkitis, tonsilitis, bisa kanker paru-paru. Apa sih yang kalian ketahui tentang tenggorokan? Iya. Jalur masuknya oksigen ke paru-paru. Kemudian apa yang kalian maksud tentang CO2? CO2 apa? Ingat. O2. Oksigen. Kemudian faring. saluran pernapasan yang memiliki bentuk seperti tabung penutup yang dimulai dari belakang hidung dan rongga mulut hingga bagian sebelum trakea dan esophagus. Iya, betul. Ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Gary. Mangga, Gary dipersilahkan doa. Doa. Langsung ya doa. Berdoa mulai. Terima kasih Ibu ucapkan, anak-anak Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya meja kursi dirapikan terlebih dahulu. Terima kasih anak-anak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.